Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan teknologi dan algoritma penjadwalan disk dengan mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Jimsan STMKOM. Silakan disimak. Baik, kali ini saya akan membahas tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Slide kedua. Nah, bagian ini menjelaskan topik-topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu magnetic disk, yang kedua jenis head, yang ketiga teknologi hard disk, dan yang keempat pengaksesan disk. Di mana magnetic disk konsep dasar dari hard disk tradisional, magnetic jenis head, mekanisme pembacaan dan penulisan data, dan teknologi hard disk, fitur teknis dan inovasi pada HDD atau SSD. Dan yang keempat, pengaksesan disk, cara data diambil dari disk serta algoritma penjadwalannya. Slide ketiga. Nah, pada slide ini kita membahas tentang magnetic disk atau yang lebih dikenal sebagai hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang bekerja menggunakan prinsip magnetik. Slide keempat. Nah, slide keempat, perangkat penyimpanan data dengan permukaan magnetik. Data disimpan dalam bentuk perubahan arah magnet ketika disk berputar. Head membaca pola magnet tersebut sebagai bit 0 atau bit 1. Jadi semakin cepat putaran disk dan semakin akurat head membaca, maka semakin cepat pula proses baca tulis terjadi. Slide kelima. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat komponen utama hard disk. Ada platter sebagai tempat penyimpanan, ada spindle yang memutar platter, ada aktuator arm yang bergerak ke posisi tertentu, dan head yang bertugas membaca atau menulis data. Semua komponen bekerja sangat cepat dan presisi. Slide ke-6. Nah, permukaan disk dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada track, yaitu lingkaran-lingkaran pada permukaan disk. Track dibagi lagi menjadi sektor, yaitu bagian kecil tempat data disimpan. Jika beberapa track dari semua platter berada pada posisi yang sama, kita menyebutnya clinder. Konsep ini penting untuk memahami cara disk menentukan lokasi data. Dan slide ke-7. Head pada hard disk ada dua jenis. Yang pertama fixed head atau head tetap. Fixed head adalah desain lama, di mana setiap track memiliki head sendiri. Contohnya, kalau ada 2 track, maka ada 2 head juga yang menempel di atas masing-masing track. Karena headnya tidak perlu bergerak, pembacaan data bisa sangat cepat. Tapi ada juga kelemahannya. Yang pertama itu head sangat banyak, yang kedua biaya produksi sangat mahal, dan yang ketiga susunan mekanismenya rumit. Itulah sebabnya teknologi ini jarang atau bahkan sudah tidak dipakai lagi. Dan yang kedua moving head atau head bergerak. Dalam hard disk modern hanya ada
satu set head. Head ini bisa bergerak ke mana saja, ke track manapun yang diminta. Ia dipasang pada aktuator yang menggeser head dengan cepat dan presisi. Ada kelebihannya, yaitu jauh lebih murah dibanding fixed head tadi, dan desain sederhana. Yang ketiga, efisien dan handal. Inilah yang dipakai di semua hard disk di masa kini. Dan slide ke-8. SPS adalah teknologi pelindung di dalam hard disk yang mencegah kerusakan ketika hard disk terguncang atau jatuh atau bahkan terbentur. Kenapa perlu perlindungan? Di dalam hard disk ada platter, piringan tempat data disimpan, head, jarum kecil yang membaca data. Nah, jarak antara head ke platter sangat dekat, hanya beberapa nanometer. Jika hard disk terguncang saat head sedang membaca, maka head bisa menyentuh platter. Hasilnya platter tergores, data rusak, hard disk mati. Makanya perlu sistem perlindungan. Slide ke-9, Smart. Smart merupakan fitur pemantauan kesehatan hard disk. Dengan teknologi ini, sistem bisa mendeteksi kerusakan sejak dini dan mengirimkan peringatan sebelum hard disk benar-benar rusak total. Ini sangat membantu dalam mencegah kehilangan data penting. Slide ke-10, SSD. Berikutnya kita masuk ke SSD. Berbeda dengan hard disk, SSD tidak menggunakan platter maupun head. Semua data disimpan di memori flash, dan keunggulannya jauh lebih cepat, lebih tahan terhadap guncangan, dan lebih hemat energi. Kita bisa lihat contoh bentuk SSD pada slide ini, pada dua slide ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Inilah contoh bentuk SSD. Slide. Magnetoresistive head. Teknologi head yang digunakan hard disk modern adalah magnetoresistive head. Head ini sangat sensitif sehingga mampu membaca perubahan medan magnet yang sangat kecil. Hasilnya kapasitas penyimpanannya bisa semakin besar. Slide ke-13. PRML atau Partial Response Maximum Likelihood adalah teknik untuk membaca sinyal data yang lebih akurat. Meskipun sinyal lemah atau banyak noise, PRML mampu menafsirkan data dengan tepat. Teknik ini juga memungkinkan disk menyimpan data lebih padat. Slide ke-14. Hot swap memungkinkan hard disk dilepas atau dipasang tanpa harus mematikan komputer. Fitur ini biasa ada di server atau perangkat storage profesional, sehingga pemeliharaan bisa dilakukan tanpa mengganggu sistem. Slide 15. EPA atau Environmental Protection Agency mengatur standar efisiensi energi pada perangkat elektronik, termasuk hard disk. Teknologi ini membuat hard disk lebih hemat daya dan lebih ramah lingkungan. Slide 16. ICC atau Error Correction Code digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada data. Ini sangat penting karena pada penyimpanan magnetis,
error sangat mungkin terjadi. Dengan ICC, data tetap terjaga integritasnya. Lanjut ke slide 17. Auto transfer. Auto transfer adalah sistem yang mengatur proses transfer data agar lebih cepat dan efisien. Fitur ini meminimalkan pembacaan ulang dan mengoptimalkan alur antrian data ke disk. Lanjut. Di sini ada contoh. Contoh ini diketahui track disk ada 0 sampai 99. Query permintaan ada 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17, dan lain-lain. Ini. Dan head awalnya 50. Maka kita bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi headnya sekarang ada 50 di track 50 nih, dan harus melayani semua permintaan sesuai urutan datangnya. Itu sebabnya kenapa namanya PTPD, pertama tiba pertama dilayani. Head awalnya 50, permintaan pertamanya itu 13. Maka titik head pertama 50 dan kita garis ke head kedua yaitu 13. Maka dibuatkan titik di 13. Terus yang ketiga itu permintaannya 46. Jadi kita garis lagi ke 46 sampai seterusnya. Sampai di head 7. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrean akses track dengan saat awal 50 atau letak head track weight-nya. Nah, cara penyelesaian contoh algoritma ini, di sini ada track di sini. Nah, dari 0 sampai 99 ini itu asalnya itu dari sini. Nah, kita mulai dari 50. Track saat awal, letak head track-nya. 50 ini ada di tengah-tengah. Nah, 50 ke 13 ini itu menyapu semua yang dia lewati. Jadi 46, 27, 17 ini otomatis akan kita hapus. Jadi 46 dicoret. Tunggu sebentar saya cari. Jadi 46 ini otomatis kita hapus saja, kita hilangkan karena dia menyapu semua yang dia lewati. Jadi 46 hapus, 27 juga hapus, terus 17 karena ada 2, 17 jadi karena ada 3. Jadi kita hapus semua yang nomor 17 ini, angka 17. Nah, selanjutnya kita menuju ke dari 13 ini kita menuju ke 65 di sini. Nah, dari 13 ini ke 65 ini apapun yang dia lewati akan tersapu. Jadi 52 ini 52 dan 53 ini otomatis dia akan terhapus, kita hilangkan dari sini tadi. Nah, karena nah, setelah tadi angka ini yang tersapu, otomatis dia akan hilang dari daftar simpan. Nah, selanjutnya 65. Jadi dari 13 ini ke 65, apapun yang dilewati akan kita hapus. Nah, di sini 52 dan 53. Tadi ada sini 52 dan 53. Nah, dari 13 ke 65 ini juga 65-nya akan kita hapus, teman-teman. Akan kita hilangkan, akan tersapu. Nah, hilang. Jadi setelah dari 65 ini kita ke 95 lagi. Dari 65 ke 95. Jadi apapun yang akan dia lewati akan kita hapus. Sini 82.
Jadi 82 ini akan kita hapus, kita sapu, hilang. Nah, setelah dari 95 tadi, kita menuju ke 1 track sampai ke 1 di sini. Jadi apapun yang dilewati akan kita hilangkan. Jadi yang hilang itu nanti adalah 9, 7, 2 dan 1. Hilang. Jadi tadi 9, 2, 7, 1-nya akan hilang. Jadi sampai ke track terakhir yaitu 98. Dari selanjutnya yaitu waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD. Nah, algoritma WCTD adalah metode penjadwalan disk di mana head atau baca tulis selalu memilih permintaan track yang jaraknya paling dekat dari posisi head saat ini. Nah, ia mengutamakan waktu tempuh atau set time terpendek berikutnya tanpa memandang arah apakah track tersebut berada di nomor yang lebih besar atau lebih kecil dari posisi saat ini. Nah, di sini ada contoh diketahui disk dengan mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99. Sama seperti tadi contohnya. Nah, tapi cara penjelasan contoh algoritma WCTD ini kita mulai juga dari head tengah, head awal. Nah, head awalnya itu ada 50. Kita mulai menghitung ke jarak ke 50 ke 46 ini jaraknya kan ada 4. Nah, sedangkan 50 ke 52 itu jaraknya cuma 2. Jadi jarak terpendek itu 50 ke 52. Nah, setelah 52 kita melangkah maju lagi, melangkah turun ke 53. Nah, karena 52 ke 53 itu jaraknya cuma 1. Jadi ke 53. Nah, dari 53 ini kita melangkah ke 46 karena jarak 53 ke 46 adalah 7. Karena kalau kita melangkah 53 ke 65 itu jaraknya itu 12. Nah, kalau kita menggunakan 46 itu jaraknya cuma 7. Jadi kita menurun ke kiri ke 46. Nah, dari 46 ini jarak ke 27 itu jarak terpendek karena jaraknya cuma 19. Permintaan besar terdekat adalah 52 atau 53 sudah dilayani atau sudah diambil atau sudah dilalui. Jadi kita ke 27 karena jarak terpendek itu 19. Lalu dari 27 ini kita melangkah ke 17 karena jarak terpendek adalah 4. Nah, dari 17 ini kita ke 13. Maksud saya dari 27 ke 17 ini jaraknya cuma 10. Nah, terus dari 17 ke 13 itu jaraknya cuma 4. 13 ke 9 jaraknya 4 juga. 9 ke 7 itu jaraknya 2. 7 ke 2 itu jaraknya 5. 2 ke 1 itu jaraknya 1. Nah, dari 1 ini kita melompat ke kanan lagi ke 82 karena semua permintaan kecil telah dilayani. Jadi head melompat ke permintaan terdekat dari 1 yaitu 65. Ke 82 maksud saya karena terdekat itu langkahnya cuma 81. Nah, dari 82 ini melangkah ke 95 jarak terdekatnya itu, jarak terpendeknya itu pokoknya jarak terdekatnya ke 82 karena kalau kembali ke sini itu dia sudah dilayani. Nah, dari 82 terus ke 95 terus ke 98. Baik, materi selanjutnya itu loop. Nah, pengertiannya itu bergerak naik menuju antrean truk terbesar. Akses juga antrean truk yang dilalui, turun menuju antrean truk terkecil. Akses juga antrean truk yang dilalui. Yang sudah diakses tidak diakses lagi. Baik, materi selanjutnya itu loop. Loop juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama bergerak naik menuju antrean truk terbesar. Lalu akses juga antrean truk yang dilalui. Lalu terus turun menuju antrean truk terkecil. Akses juga antrean truk yang dilalui. Nah, yang sudah diakses tidak diakses lagi. Di sini ada juga contoh seperti tadi. Angka yang digunakan juga masih sama. Cara penyelesaiannya, posisi awal head itu adalah 50. Pertama, dari 50 ini kita bergerak ke 52. Sebentar, saya pakai tas. Dari 50 ini kita bergerak ke 52, lalu ke 53, terus turun lagi ke 65, 82, 95, 98. Permintaan terjauh yang dilayani adalah 98. Jarak yang ditempuh dari 98 ke 50 adalah 48 trek. Nah,
fase kedua itu fase balik arah, akses ke kiri. Setelah mencapai track ke-98, head segera berbalik arah dan bergerak ke kiri menuju track terkecil, melayani semua sisa permintaan hingga permintaan terkecil yaitu 1. Nah, dari 98 menuju ke 46, 27, 17, 13, 9, 7, 2, dan 1. Permintaan terakhir yang dilayani adalah 1. Nah, jarak ditempuh dari 1 ke 98 adalah 97 track. Lalu materi selanjutnya yaitu circular loop. Circular loop ini itu bergerak naik menuju antrean truk terbesar, akses juga antrean truk yang dilalui, turun menuju antrean truk terkecil tanpa akses, bergerak naik, akses yang belum diakses. Contohnya diketahui Dix mempunyai 100 truk seperti contoh-contoh sebelumnya, kita gunakan juga angka-angka yang sama. Terus di sini cara penyelesaian algoritma circular loop. Posisi awal headnya itu juga 50. Nah, head mulai dari 50 dan bergerak ke kanan melayani semua permintaan yang lebih besar hingga permintaan terjauh yaitu 98. Jadi dari 50 ini ke 52, 53, 65, 82, 95, 98. Jarak yang ditempuh itu 48 track. Perhitungan ini hanya menghitung jarak awal ke kiri dalam fase ini, namun pada perhitungan total kita jumlahkan jarak setiap track. Nah, fase kedua itu lompat balik atau reset. Setelah mencapai track 98, head melompat ke track terkecil, yaitu 1 tanpa mengakses track diantaranya atau garis putus-putus pada grafik. Dari 98 ini menuju ke 1, lompatan itu ada 97 track. Nah, fase ketiga pergerakan naik dan akses sisa. Dari track 1 ini, head melanjutkan pergerakan ke kanan untuk melayani sisa permintaan yang berada di sebelah kiri 50. Jadi dari 1 ke 2 ke 7 ke 9, 13, 17, 27, 46 sampai di belakang 50. Nah, permintaan terakhir yang dilayani itu 48. Jadi jarak ditempuh itu dari 1 ke 46 itu ada 45 track. Di sini ada scan bergerak naik menuju track terbesar, akses antrean track yang dilalui, terus turun menuju akses track terkecil sambil akses track sudah diakses tidak diakses lagi. Nah, di sini ada juga contoh seperti tadi masih sama angkanya. Cara penyelesaian algoritma scan itu di posisi awal itu juga mulai dari 50. Nah, head mulai dari 50 dan bergerak ke kanan melayani semua permintaan hingga mencapai 99. Jadi dari 50 ke 52, 53, 65, 82, 95, 98, 99. Melayani semua permintaan yang lebih besar. Dari 98 ke 95, head wajib bergerak ke 95 atau ujung Dix meskipun tidak ada permintaan di sana. Nah, jarak yang ditempuh dari 50 ke 99 itu ada 49 track. Nah, fase kedua ini berbalik arah hingga ujung Dix atau track 0. Di sini. Jadi dari 99 ke 45. Kenapa tidak dihitung lagi di sini? Karena dia sudah dilayani. Jadi langsung ke 46 di belakang 50. Jadi 99, 45, 27, 17, 13, 9, 72 dan 1. Di sini kita melayani sisa permintaan. Nah, 1 ke 0 itu head wajib bergerak ke 0 karena ujung Dix meskipun tidak ada permintaan di sana. Jadi jarak ditempuh dari 99 ke 0 itu ada 99 track. Terus materi selanjutnya yaitu circular scan. Bergerak naik menuju track terbesar, akses antrean track yang dilalui, turun menuju track terkecil tanpa akses, bergerak naik, akses yang belum diakses. Contohnya masih sama juga. Cara penyelesaian contoh algoritma circular scan itu kita mulai dari posisi head awal yaitu 50. Nah, dari 50 ini kita bergerak ke 98 atau 99. Jadi mulai dari 50, 52 sampai 98 di sini melayani semua permintaan yang lebih besar. Nah, dari 98 sampai 99 ini head wajib bergerak ke 99 karena ujung Dix. Nah, fase kedua juga sama ke 0. Dari 99 ke 0. Jadi jarak tempuhnya itu 99 track. Nah, dari 0 ini head kembali bergerak ke kanan melayani sisa permintaan yang berada di sebelah kiri 50. Jadi dari 0 ini ke 1 sampai 46 itu dia melayani semua sisa permintaan. Jadi jarak yang ditempuh itu 46 track. Nah, itulah tadi video penjelasan dari materi kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.